warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Salsabila Yusuf, NIM 097. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 3 dan kelompok 4. Materi kelompok 3 yaitu klasifikasi media pembelajaran berdasarkan jenisnya, dan materi kelompok 4 yaitu prinsip dan kriteria pemilihan media pembelajaran. Di sini izinkan saya memaparkan materi kelompok 3. Macam-macam media pembelajaran di sekolah dasar. Media pembelajaran digunakan dalam proses belajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk dan fungsinya. 1. Bahan publikasi. 2. Bahan bergambar. 3. Bahan pameran. 4. Bahan proyeksi. 5. Bahan rekaman audio. 6. Bahan produksi. 7. Bahan siaran. 8. Bahan pandang. Dan 9. Bahan model dan benda. Adapun pemilihan dalam penggunaan sumber belajar dan media. A. Mengapa perlu pemilihan media? B. Pendekatan pemilihan media pembelajaran. C. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Nah, di sini saya akan memaparkan materi kelompok 4, media pemilihan pembelajaran. Terhadap prinsip penting yang harus diperhatikan yaitu kejelasan maksud dan tujuan pemilihan media, familiaritas terhadap media yang dipilih, ketersediaannya sejumlah alternatif media yang dapat diperbandingkan dan dipergunakan kriteria atau norma yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, kondisi fasilitas, tenaga pendidik, serta ketersediaan dana. Kejelasan maksud dan tujuan bertujuan agar media yang dipilih betul-betul mendukung proses pembelajaran. Sementara familiaritas mengharuskan pendidik memahami kriteria setiap media yang digunakan. Prinsip-prinsip pemilihan media. 1. Sesuai dengan tujuan pembelajaran media harus mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 2. Sesuai dengan kriteria peserta didik, pertimbangkan usia, tingkat pendidikan, minat, gaya belajar, dan kemampuan awal siswa. 3. Kesesuaian dengan materi pembelajaran media harus relevan dan mampu menyajikan media dengan jelas dan menarik. Kriteria dan cara pemilihan media. 1. Model flowchart, yaitu pemilihan media dengan sistem pengguguran atau eliminasi berdasarkan kriteria di setiap langkah keputusan. 2. Model matriks, yaitu pemilihan media dengan menunda keputusan hingga semua alternatif dipertimbangkan secara matang. Ketiga, model checklist, yaitu pemilihan media berdasarkan daftar periksa terhadap kriteria yang sudah disiapkan. Prosedur pemilihan media pembelajaran. 1. Meningkatkan pemahaman siswa media yang tepat, membantu menyampaikan materi secara lebih konkret dan mudah dipahami. 2. Meningkatkan motivasi belajar media yang menarik dan sesuai kebutuhan siswa, membuat mereka lebih antusias dan aktif dalam belajar. Ketiga, mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran. Informasi dapat disampaikan secara lebih efektif dan efisien, mempercepat penguasaan materi. Keempat, mendukung sebagai gaya belajar siswa media yang tepat bisa mengakomodasi siswa yang visual, auditori, atau kinestetik. Penggunaan media pembelajaran dapat dilakukan melalui 3 bentuk menurut Olsen. Pertama adalah pembelajaran langsung melalui pengalaman seperti karya wisata dan wawancara. Kedua adalah pembelajaran tidak langsung melalui alat peraga atau media seperti gambar, slide, film, atau televisi. Ketiga adalah pembelajaran melalui simbol kata seperti membaca teks atau menggunakan rumus,
media pembelajaran memiliki peran penting untuk meningkatkan motivasi siswa, memperjelas pemahaman materi, mempercepat proses pembelajaran, serta membuat suasana kelas menjadi lebih mudah dan tidak membosankan. Ketetapan dalam pemilihan dan penggunaan media. Guru perlu memilih media dengan ketetapan tinggi berdasarkan 4 kriteria utama, yaitu kesesuaian dengan materi ajar, kesesuaian dengan karakteristik siswa, kesesuaian dengan gaya belajar siswa, dan kesesuaian dengan fasilitas pendukung yang tersedia. Model Azure menjadi panduan dalam proses pemilihan media tersebut, memastikan bahwa media yang dipilih mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran sekaligus mendorong keterlibatan aktif peserta didik. Penggunaan media untuk meningkatkan keterampilan belajar siswa. Untuk meningkatkan keterampilan belajar siswa, penggunaan media yang tepat sangat diperlukan. Kurangnya kreativitas guru dalam menggunakan media dapat menyebabkan kebosanan pada siswa dan menurunkan kualitas pembelajaran. Guru dituntut untuk mampu mengelola informasi dan sumber belajar secara profesional, kreatif, dan inovatif. Dengan demikian, siswa akan lebih aktif, suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan, dan materi ajar akan lebih mudah dipahami. Penggunaan media pembelajaran membantu menciptakan perubahan perilaku siswa baik dalam aspek kognitif, efektif maupun prokomotor. Baik, saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah saya paparkan. Kesimpulan kelompok 3 yaitu media pembelajaran diklasifikasikan agar sesuai dengan karakteristik materi, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan peserta didik. Sedangkan kesimpulan materi kelompok 4 yaitu pemilihan media pembelajaran harus didasarkan pada prinsip pedagogis, teknis, dan ekonomis agar pembelajaran menjadi optimal dan bermakna. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.